wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun Anda berada, pada sesi ini kami akan berbincang-bincang dengan Ustadz Dr. Sapri MA. Beliau adalah Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Beliau sehari-hari dosen di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan juga dosen di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Beliau baru pulang ini dari Rakernas Majelis Tabligh di Solo. Pasti membawa banyak informasi, keputusan-keputusan yang akan disampaikan kepada sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun Anda berada. Tema bahasan kita hari ini adalah membangun dakwah digital Muhammadiyah di Sumatera Utara. Selamat siang Ustaz Sapri. Selamat siang Ustaz Sapri, mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan kita akan bincang-bincang dengan beliau. Ustaz, pulang dari Solo, pulang Rakernas, tentu banyak bawa dokumen, banyak bawa makalah. Seperti apa oleh-oleh yang bisa kita dengarkan pulang dari Solo Rakernas Majelis Tabligh? Terima kasih Pak Saipul atas waktu yang diberikan kepada saya untuk berada di sini dalam rangka untuk menginformasikan kepada masyarakat kita, khususnya Muhammadiyah Sumatera Utara, terkait dengan bagaimana membangun dakwah digital Muhammadiyah Sumatera Utara. Kami kemarin mengikuti Rakernas Majelis Tabligh yang dihadiri juga oleh Wakil Ketua PWN Sumatera Utara, Pak Dr. Alim Senaga, kami berdua, yang pada hakikatnya bagaimana tabligh ke depan seiring dengan perkembangan teknologi dan teknologi informasi itu tentunya, bahwa berdasarkan survei juga ternyata mayoritas pengguna digital atau teknologi itu generasi milenial. Maka ke depan memang diharapkan dakwah Muhammadiyah itu harus menyentuh level pada masyarakat atau generasi muda, generasi milenial itu. Maka kemarin juga dirumuskan terkait dengan strategi-strategi dakwah digital itu dalam berbagai bentuknya, dan sudah dimusyawarahkan dalam berbagai komisi, berbagai tema, kegiatan, program yang harus ditindaklanjuti pada tingkat wilayah masing-masing. Nah, tentu kita berharap di Sumatera Utara tidak mau ketinggalan tentunya terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi ini untuk memaksimalkan fungsi dakwah kita, terutama tentu bagi mubalik Muhammadiyah khususnya. Kemarin juga dibentuk Kom Mubalik Pimpinan Pusat, bahkan sudah dikukuhkan, dan itu kita berharap di Sumatera Utara juga kita akan membentuknya. Sekalian mungkin ketika kita akan melaksanakan Raker Wil Majelis Tabligh, yang diharapkan mungkin juga akan bekerja sama dengan majelis lain, terutama mungkin MPI, Majelis Pustaka dan Informasi. Di sana juga kita akan mengajak mubalik Muhammadiyah Sumatera Utara untuk juga terlibat aktif dalam kegiatan tersebut, sehingga bisa kita menerima masukan dari berbagai mubalik Sumatera Utara untuk merumuskan, terutama mungkin terkait dengan peta dakwah Muhammadiyah Sumatera Utara. Karena sampai sekarang, karena saya baru di Majelis Tabligh ini, belum mendapatkan hakikat dari peta dakwah itu di Sumatera Utara, berapa jumlah mubalik sebenarnya di Sumatera Utara ini mubalik Muhammadiyah, dan apa kendala masalah yang kita hadapi. Nah, terkait dengan dakwah digital tentu kita akan berupaya untuk mengadakan berbagai pelatihan, terutama TOT mungkin, latihan instruktur dan sebagainya, sehingga mubalik Muhammadiyah Sumatera ini betul-betul mumpuni, yang memiliki dua kompetensi utama dari tuntunan yang telah disusun oleh pimpinan pusat Majelis
tabligh Muhammadiyah. Ada kompetensi substantif, ya, kemudian ada kompetensi metodologis, sehingga mereka betul-betul mumpuni secara keilmuan agamanya dan juga mumpuni dalam cara menyampaikan. Nah, terkait itu maka bagaimana menggunakan teknologi informasi ini dalam menyampaikan dakwah, sehingga tidak hanya menyentuh mereka yang ada di masjid, karena selama ini kita banyak berkecimpung menyampaikan dakwah itu di masjid atau musola. Bagaimana menggunakan teknologi informasi, media digital untuk memberdayakan mewali kita itu, sehingga tujuan dakwah itu bisa tercapai dengan baik. Di Rakernas tergambar nggak seperti apa peta dakwah antara Muhammadiyah dengan mungkin sahabat-sahabat kita di luar Muhammadiyah? Apakah Muhammadiyah tertinggal atau barangkali lebih baik dari yang lain-lain? Kalau kita perhatikan informasi dari berbagai teman kita, kawan kita yang ada di berbagai provinsi, wilayah, ya, pada satu tempat mungkin agak lebih banyak, agak lebih mencerahkan, lebih menggembirakan, ya. Tapi mungkin di tempat lain, di provinsi lain itu agak mengkhawatirkan. Artinya belum merata ya. Kemudian bagaimana teknik yang bisa kita lakukan dalam rangka mengadopsi teknologi informasi ini atau dakwah digital ini agar dipahami oleh kawan-kawan kita yang berada di Kopubalik ke depan? Saya kira yang paling utama adalah melaksanakan pelatihan pertama kali. Jadi setelah kita survei misalnya berapa orang mubalik kita dengan berbagai sertifikasinya, ya, kemudian bidang keahliannya, maka penting kita buat pelatihan yang paling utama sekali. Pelatihan Kop Mubalik itu, anggota Kop Mubalik tentunya. Setelah itu ada lagi mungkin di rencanaan kegiatan program PP juga itu melakukan latihan instruktur untuk Mubalik itu sendiri. Sehingga betul-betul mereka tuh ya diberi bekal untuk terjun ke lapangan, ya kan, sehingga tujuan dakwah kita itu bisa diterima di masyarakat. Jadi memang Kopubalik itu ke depan akan menjadi pasukan tempur kita ya. Kita begitu di lapangan, mereka punya kemampuan perang yang kuat, memahami analisa lapangan seperti apa, dan sehingga ketika menyampaikan dakwah itu pas dengan ya. Kira-kira seperti apa gayangan membangun Kopubalik di Sumatera Utara ini? Kan membangun Kopubalik ini dari dulu klasik bermasalah ini. Bermasalah, ada yang merasa barangkali terlalu hebat sehingga nggak mau ikut, ada yang barangkali ya malas untuk ikut, malas adaptasi, barangkali punya kiat-kiat khusus barangkali Majelis Tabligh nanti ke depan. Ya inilah yang selama ini yang kita rasakan ya, fungsi KOP itu sepertinya kurang menggigit, ya, sehingga ada yang memang abai, ya, walaupun sudah duduk di KOP Mubalik, ya kan, tapi ada juga yang agak serius tapi nggak banyak. Ya. Tentu kita kami ke depan sudah merencanakan dan sudah merapatkan memang untuk melaksanakan Rakerwir itu, sekaligus juga membentuk KOP Mubalik. Nah, pelibatan daerah saya kira ini penting. Pelibatan daerah PDM atau kota ya, kabupaten atau kota untuk mengaktifkan KOP Mubalik itu, sehingga jaringan kuat terjadi antara yang di wilayah dengan yang di daerah. Jadi ini karena teknologi ini yang mempermudah kita sebenarnya untuk saling mengingatkan, ya, saling share potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah itu, sehingga di mana kelemahan pada tempat lain itu bisa terisi. Ya, saya kira itu mungkin yang lebih utama. Kalau Ustaz tadi mengatakan barangkali kurang menggigit, bagaimana kalau Majelis Tabligh menggigit para mubalik ini supaya mereka itu berteriak dan mereka bisa berbuat? Kedua, seperti apa kawan-kawan generasi muda, mubalik muda itu bisa masuk ke KOP Mubalik ke depan, sehingga tidak dimonopoli oleh kawan-kawan yang senior, yang sudah sepuh-sepuh, sehingga sulit untuk berubah. Barangkali generasi muda, mubalik muda bagaimana? Iya, kalau yang pertama tadi terkait bagaimana keterlibatan yang cukup banyak lah, karena tidak hanya soal kuali, tapi juga kuanti ini penting. Ya, semakin banyak itu semakin bagus. Mana yang lebih berkualitas akan
terlihat nantinya, kan begitu. Nah, mungkin ada faktor eksternal mungkin ya, terkait dengan semangat, gairah mubalik itu untuk aktif, terutama dalam konteksnya korp mubalik gitu ya. Apakah terkait dengan kesejahteraan ya, atau memang manajemennya, manajemen organisasi ini, maksudnya korp mubalik itu yang harus diperkuat. Ya, baik, Ustaz, kita potong dulu. Ada dua hal yang perlu dibicarakan nanti. Sahabat dakwah Muhammadiyah Sumatera Utara, tadi sudah panjang lebar disampaikan Ustadz Sapri tentang korp mubalik, tentang peta dakwah, bagaimana dakwah milenial itu, dan kita akan lanjutkan nanti pada segmen kedua. Kami yang berbahagia, kita akan lanjutkan perbincangan dengan Dr. Sapri, Ketua Majelis Tablik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Tadi telah digambarkan seperti apa kondisi dakwah, peta dakwah Muhammadiyah Sumatera Utara yang tentu saja membutuhkan energi cukup besar agar peta dakwah itu dapat lebih baik, korps mubaliknya dapat lebih baik, materi dakwah dapat lebih baik, dan bagaimana Majelis Tablik itu dapat memanfaatkan teknologi informasi yang saat ini sangat berkembang. Sahabat dakwah Muhammadiyah Sumatera Utara, Anda dapat menyaksikan tayangan ini melalui Sumut Muhammadiyah Channel yang akan kami tayangkan secara berkelanjutan. Sahabat dakwah Muhammadiyah, kami lanjutkan perbincangan dengan Ustadz Sapri. Ustadz, korp mubalik kita bentuk. Kemudian bagaimana menggandeng anak-anak muda kita? Mubalik kita yang muda, yang lulusan pesantren, lulusan universitas yang barangkali sedang menyebar di masyarakat. Bagaimana Majelis Tablik itu mengorganisir anak-anak muda itu menjadi mubalik muda kita yang akan menjadi pasukan tempur hebat nanti di masa yang akan datang. Terima kasih Pak Sepul. Jadi ini peran korp mubalik daerah ini sangat menentukan. Karena kita berada di provinsi, di wilayah, maka kita harus melibatkan korp mubalik daerah. Kota, bagaimana mereka melakukan identifikasi terhadap kader-kader muda kita, terutama kan ada juga yang mereka yang ikuti kader tarjih, ulama tarjih, kemudian alumni kita yang mungkin berasal dari luar negeri, Timur Tengah khususnya, yang secara ilmu alatnya itu mereka cukup mumpuni secara kebahasaan, khususnya bahasa Arab dan pemahaman terhadap al-Islam, ya, Quran maupun as-Sunnah. Ini pelibatan daerah ini memang sangat penting. Kemudian begitu juga dengan Ortom, khususnya pemuda dan NA, IPM kita, serta mungkin IMM. Jadi mereka-mereka yang punya talenta dalam pemberian kajian Islam atau menjadi mubalik, itu bisa kita dapatkan datanya. Dan itu pelibatan daerah sangat penting bagi kita untuk melibatkan semua, tidak hanya di wilayah ini, karena kita hanya berada pada pimpinan majelis atau kopnya. Actionnya itu mungkin lebih pada pimpinan daerahnya. Idealnya Sumatera Utara dengan sekian cabang dan ranting itu butuh berapa mubalik sebetulnya? Mimpilah Ustaz. Iya, kalau kita perhatikan jumlah masjid itu mungkin itu yang keseimbangannya, masjid yang ada di setiap ranting, karena kadang satu ranting pasti ada satu masjid minimal. Ada. Sekiranya ada nih sekian cabang, sekian ranting, ratusan ranting di Sumatera Utara, maka setiap ranting ada pengajian Muhammadiyah, ada pengajian Aisyah. Ratusan, bahkan mungkin kalau pengajian itu tidak terbatas pada masjid atau musola, ada juga yang di amal usaha, maka akan lebih berlipat lagi sebenarnya kebutuhan terhadap mubalik ini. Apalagi mubalik kita ini yang senior ini sudah terbatas waktunya. Nah, dengan digitalisasi saya kira keseimbangan antara jumlah kuantitas mubalik ini dengan
penggunaan teknologi mungkin tidak terlalu urgen untuk berbanyaknya apabila memanfaatkan ini dengan baik. Jadi satu masjid itu kira-kira idealnya berapa mubalik yang ada kan ranting satu masjid? Iya. 2, 3, 5 kira-kira? Biasanya kalau dia pengajiannya rutin itu minimal setiap pekan kan ada pengajian. Iya. Ada 4 atau 5. Minimal ada 4 ya? Ada 5 atau 4 begitu. Jadi kita berharap itu Muhammadiyah saja itu. Lagi usianya satu ranting itu. Nah, satu lagi problem mubalighah perempuan wanita. Itu kan kita belum tersentuh nih Ustaz. Itu bagaimana? Mungkin di pimpinan wilayah juga ada majelis tablik. Sekarang majelis tablik dan ketarjihan barangkali namanya. Kayaknya pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara perlu beri perhatian juga macam stimulus ke pimpinan wilayah Aisyah untuk membangun kop mubalik Muhammad Aisyahnya nih. Mungkin ini nggak akan kita lakukan kerjasama karena pimpinan wilayah Aisyah itu juga punya masjid tablik. Iya. Sehingga kita membuat MOU ataupun membangun networkingnya bersama. Kalau untuk di Medan saya kira cukup banyak juga mubalik kita yang aktif memberikan pengajian. Bahkan pengajian Aisyah itu dia lebih menginginkan yang mengisi pengajian itu ibu-ibu mubalighahnya daripada bapak-bapak. Bahkan kalau kita lihat jumlah, sebenarnya pengajian Aisyah itu mungkin lebih banyak daripada pengajian Muhammadiyah. Sementara yang mengisi itu rata-rata kan bapak Muhammadiyah. Artinya Muhammadiyah Sumatera Utara atau Majelis Tablik harus punya perhatian juga ya. Bagaimana mendorong Aisyah di wilayah, daerah dan cabang agar segera juga tuh ikut membentuk kop mubalik Aisyah. Saya kira kalau seandainya mereka punya aturan main terhadap pembentukan kop ini, kalau tidak punya mungkin bisa kita masukkan ke kop mubalik Muhammadiyah, karena di tuntunan kop mubalik Muhammadiyah itu bisa diikutkan mubalighah. Tidak hanya mubalik laki-laki saja begitu. Kayaknya kerjasama ini mendesak ini Ustaz, duduk di pikiran bersama agar konkret bisa mubalighah kita itu memang terbangun juga di daerah. Kayaknya perlu nih Ustaz disegerakan. Kayaknya begitu. Saya berharap nanti setelah Rakewil ini atau mungkin sebelumnya kita sudah bangun itu, sehingga kegiatan Rakewil pun juga kita melibatkan Masjid Tablik PWA-nya. Iya. Sehingga mereka juga berkeinginan bersama membangun bersama mubalik Muhammadiyah Sumatera ini, tidak hanya bapak-bapaknya juga mubalighahnya begitu. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Bagaimana rencana Majelis Tablik untuk memanfaatkan teknologi informasi ini ke depan? Misalnya tadi ada pelatihan, kemudian nanti barangkali akan ada pelatihan jarak jauh dengan para kop mubalik di daerah yang di-lead dari di Medan, atau bagaimana mengajari mereka menggunakan berbagai aplikasi teknologi agar mereka bisa berdakwah, menyampaikan pesan-pesan bagusnya itu dakwah itu melalui teknologi ini. Seperti apa rencana Majelis Tablik untuk menggunakan teknologi ini? Berdasarkan rakenas kemarin juga bahwa kompetensi mubalik ini memang harus ditingkatkan secara teknologi. Penggunaan YouTube, kemudian TikTok mungkin juga, kemudian Facebook, walaupun itu sudah biasa, tapi pada umumnya belakangan hanya muatan sosialnya yang banyak, tapi muatan dakwahnya berkurang. Mungkin itu yang harus kita latihkan kepada mubalik kita ini ke depan. Dan mungkin perlu kita buat secara khusus pemanfaatan itu yang berdimensi dakwah. Apakah tema yang lebih menonjol belakangan, misalnya yang lagi hangatnya, mungkin perlu kita kembangkan di tengah-tengah mubalik kita yang cukup kurang menggunakan teknologi itu, hanya secara individual saja mungkin yang ada. Baik, Ustaz Sapri Ema sudah menyampaikan banyak hal tentang perkembangan dakwah, kerjasama yang akan dilakukan baik dengan Aisyah, dengan ortom-ortom pemuda, IMM, dengan Nasyatul Aisyah dalam membangun mubalighah Aisyah di Sumatera Utara. Kita berharap kerjasama Majelis Tablik Muhammadiyah Sumatera Utara ini akan menghasilkan kerja real dalam membangun dakwah yang lebih berkemajuan ke depan. Sahabat dakwah Muhammadiyah, saksikan siaran kami di Muhammadiyah Sumut Channel. Mudah-mudahan kami akan dapat menyampaikan pesan-pesan baik, pesan-pesan dakwah yang lebih konkret yang Anda butuhkan. Terima kasih Ustaz Sapri sudah hadir di studio podcast
Infomu Muhammadiyah Sumatera Utara. Terima kasih sekali lagi. Saya Sepul Hadi, Ketua Majelis Pustaka Informasi Wilayah Sumatera Utara, undur diri. Assalamualaikum